Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah film horor yang tayang tahun 2018 silam. Film ini tentang santet dan kekafiran karena bersekutu dengan setan. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja mulai ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah keluarga yang tampak bahagia. Mereka terdiri dari seorang ayah bernama Herman dan seorang istri bernama Sri. Ibu dari kedua anak mereka, yaitu Andi yang masih kuliah dan juga Dina yang masih SMA. Mereka terlihat sedang makan malam bersama dengan suasana yang penuh kehangatan. Walaupun di luar sana, hujan lagi dar-der-dor gelap. Namun sayang, saat sedang makan malam bersama, sang ayah tiba-tiba saja tersedak, sampai ia pun terbatuk-batuk. Lalu sang ibu menyuruh Dina untuk memberikannya minum. Namun tiba-tiba saja, dari mulut Herman yang sedang batuk-batuk tadi mengeluarkan beling dan juga darah yang cukup banyak. Andi yang baru saja pulang kuliah langsung ngabret mendekati sang ayah. Namun sayangnya, nyawa Herman sang ayah sudah tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, detektif itu kerjanya memecahkan misteri. Mas, siapa? Mas. Semenjak suaminya meninggal, Sri pun menjadi pemurung dan terkadang sering melamun. Ya, karena ia masih belum ikhlas atas kematian suaminya itu. Bahkan, Sri mengatakan pada anak putrinya itu, kalau orang yang meninggal belum 40 hari, arwahnya masih ada di sekitar rumah. Singkat cerita, pada siang harinya, Andi pulang dengan membawa pacarnya yang cantik bernama Hanum. Ibu baru saja masak. Hanum ikut makan saja. Lalu mereka pun makan bersama dengan penuh kehangatan. Di sini, Hanum pun mengatakan kalau dia juga berjualan berbagai macam masakan yang cukup enak. Pokoknya mah, calon menantu idaman mertua lah. Pasti berisik banget ya? Hangat. Nah, ketika Andi dan Hanum lagi asik-asik ngobrol, sang ibu tiba-tiba saja terjatuh sampai menyebabkan memar pada bagian betisnya. Dan mulailah kejadian janggal di luar nulur pun terjadi. Mulai dari piano yang bermain sendiri, lalu keesokan paginya, Sri melihat menampakkan seseorang yang menyerupai Andi anaknya. Dan tidak hanya itu saja, mangkok yang berisi sop yang sedang ia masak tiba-tiba saja bergerak sendiri dan sampai tumpah ke lantai. Cepat sekali pulang, Andi. Dosennya nggak ada, Bu. Bu, masakin gulai ayam lagi dong, Bu. Andi pengen. Andi yang justru baru saja pulang meminta ibunya untuk istirahat karena Hanum akan datang dengan membawa makanan dan mereka pun akhirnya makan malam bersama. Bahkan sang ibu pun memuji masakan Hanum yang enak. Widih, ini mah bener-bener nih calon istri idaman mertua. Suka nggak, Bu? Enak sekali. Pinter sekali masaknya. Pada malam harinya, karena hujan yang disertai dor-dar gelap yang tak kunjung reda, akhirnya Hanum pun diminta untuk menginap di rumah tersebut. Namun sayangnya, pada tengah malam, ada hal mistis yang mengganggu ibu, yang membuat sang ibu pun jatuh pingsan. Ibu! Keesokan paginya, ibu dibawa ke rumah sakit, tapi sang dokter di sana mengatakan kalau kondisi ibu baik-baik saja dan hanya diberikan resep obat penenang. Nah, saat perjalanan pulang, mereka melewati rumah seorang dukun sakti yang bernama Jarwo, nggak pakai kuat. Masih ada aja yang percaya sama dukun. Nah, di rumah setelah Hanum memberikan teh kehangatan buat calon mertuanya itu, Hanum dan Andi pun healing berdua saja ke sebuah danau yang membuat para kaum jomblo pun teriak histeris karena melihat kemesraan mereka berdua. Lalu pada malam harinya, ketika mereka sedang makan malam bersama, tiba-tiba saja Andi dan Dina dikagetkan dengan kondisi ibu yang tiba-tiba saja terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah, serta beling seperti ayahnya dulu. Bahkan, pada keesokan harinya, pada saat ke dokter, sang dokter pun dibuat kebingungan. Dengan adanya kejadian ini, Dina pun mulai curiga dengan apa yang menimpa keluarganya itu. Di sini Dina sempat berdiskusi dengan kakaknya mengenai masalah yang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka berdua pun sempat berdebat cukup sengit karena Andi cukup skeptis
dengan hal-hal gaib. Ada apa sama keluarga kita? Ini bukan penyakit biasa, Bang. Gue gak percaya sama hal kayak gini. Kalau kita gak percaya sama dokter, kita percaya sama siapa? Keesokan harinya, setelah kedua anaknya berangkat sekolah, Sri pergi ke rumah sang dukun dan Sri pun mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah dukun tersebut. Tak lama kemudian, Jarwo sang dukun itu meletakkan telur di tangan Sri. Lalu ia pun membacakan mantra-mantranya dan mencari tahu apa yang sedang menimpa Sri, dan betapa mengejutkannya. Ternyata semua ini disebabkan oleh sebuah santet yang dikirim oleh seseorang kepada dirinya. Siapa? Ini harus cepat diambil. Sejurus kemudian, Jarwo pun dipersilahkan untuk memeriksa rumahnya Sri. Apakah ada santet yang ditaruh di rumahnya atau tidak? Dan benar saja, Jarwo menemukan hal-hal yang janggal yang berada di rumah tersebut. Tepatnya di kamar. Dan Jarwo pun menemukan sebuah botol yang disinyalir tempat media santet. Beberapa hari kemudian, Sri kembali menemui sang dukun dan memberikan sebuah foto dan menanyakan apakah benar orang itu yang menyantet keluarganya. Dan Jarwo pun mengiyakannya. Lalu Sri meminta sang dukun untuk membalaskan santetnya itu. Dan ketika Jarwo melakukan ritual pembalasan santet, ternyata orang yang menyantetnya itu lebih kuat dan membuat Jarwo pun kalah telak dan membuat dirinya hangus terbakar beserta rumah dan isinya. Sri yang melihat kejadian itu pun langsung panik dan lari keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, Dina yang baru sampai di rumah melihat sebuah foto di meja rias ibunya dan menyimpan foto tersebut. Dan tak lama kemudian, sang ibu datang sambil menangis dengan kondisi yang acak-acakan. Ibu istirahat ya. Pada malam harinya, Dina kembali berdiskusi dengan kakaknya tentang kejadian aneh di rumahnya ini. Dan Dina meyakinkan kalau ibu mereka itu sedang disantet. Namun lagi-lagi, Andi tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis dan gaib. Tapi Dina kekeh berusaha meyakinkan kakaknya itu yang selalu skeptis. Andi yang tahu arah pembicaraan adiknya itu justru memberitahu Dina bahwa Jarwo sang dukun telah tewas terbakar beserta rumahnya. Aku curiga ibu tuh disantet sama orang. Apaan sih kamu percaya sama kayak gitu-gituan? Jarwo tuh udah mati, Din. Rumahnya tuh udah kebakar. Keesokan harinya, saat Andi dan Hanum akan berangkat ke kampus, mereka melihat ada kericuhan yang sedang terjadi di depannya. Dan ternyata, itu adalah kericuhan para warga yang tidak mau jasad si dukun dimakamkan di wilayah mereka. Sementara itu, sepulang sekolah, Dina mampir ke rumah si dukun yang sudah terbakar. Dan di sana, Dina menemukan sepotong foto dan kalung milik ibunya. Nah, robekan foto itu ternyata adalah bagian yang hilang dari foto yang ia temukan di meja rias ibunya. Dan di foto itu tampak ada sesosok lain selain kedua orang tuanya. Mas, tahu alamat rumah ini? Pada keesokan harinya, Dina mencari keberadaan rumah yang ada di foto tersebut. Dan saat Dina menemukan rumah itu dan memperlihatkan foto yang ia bawa pada pria kribo yang tinggal di rumah tersebut, tampak pria itu seperti ketakutan dan mengusir Dina. Alhamdulillahnya ada seorang nenek yang memanggilnya, dan nenek itu pun mengatakan kalau wanita yang ada di foto itu bernama Laila. Dan atas desakan dari Dina, akhirnya nenek itu pun memberitahukan alamat rumah Laila. Nak! Nenek tahu siapa pemilik rumah ini? Namanya Laila. Nenek tahu kemana dia pergi? Malam harinya, sang ibu diteror oleh arwah Jarwo. Tapi untungnya teriakan ibu terdengar oleh kedua anaknya itu. Dan pada pagi harinya, sang ibu mengatakan kalau semalam ia diteror oleh arwah Jarwo. Mendengar hal itu, Andi pun langsung mencari makam si dukun Jarwo yang ternyata terletak di dalam hutan. Sedangkan Dina pergi mencari alamat rumahnya Laila. Saya dapat nomor ibu dari rumah di Terusan Agam. Saya bicara dengan ibu. Singkat cerita, Andi yang telah menemukan makam Jarwo tampak kaget karena ternyata makam itu sudah kosong. Akhirnya Andi pun memutuskan untuk kembali ke rumah karena ia merasa khawatir dengan kondisi ibunya. Sementara itu, Dina yang baru saja pulang tiba-tiba saja ada yang menyerangnya, entah siapa. Bu! Ibu! Jangan.
Sementara itu, di rumah pada malam harinya, Sri kembali diteror oleh arwah Jarwo dan menyuruhnya untuk gantung diri. Namun alhamdulillahnya Andi datang dan langsung mendobrak pintu kamar ibunya itu. Dan alangkah terkejutnya Andi bahwa sang ibu sudah hilang di bawah arwah Jarwo. Nah, karena Dina demam dan banyak kejadian aneh di rumah itu, akhirnya Hanum mengajak Andi untuk menginap di rumahnya. Sesampai di rumah Hanum, mereka pun disambut hangat oleh ibunya Hanum yang bernama Ratna. Dina, kita bawa dulu ke rumahku. Sembari kita cari ibu. Besok kita bawa Dina ke rumah sakit ya. Kamu makan dulu. Jangan sampai sakit juga. Iya. Nah, Andi yakin tidak mau lapor polisi? Dan setelah mereka makan malam bersama, Andi iseng-iseng melihat album foto milik keluarga Ratna. Tapi setelah itu, Andi pun tak sengaja melihat buku catatan sang adik yang di dalamnya terdapat foto yang sama dengan foto yang ada di album milik Ratna. Dan ditambah lagi, ternyata Dina sudah tahu kalau Ratna adalah Laila, yaitu orang yang telah mengirim santet kepada keluarganya. Nah, saat tengah malam, Andi pun membangunkan Hanum dan meminta bantuannya untuk keluar dari rumah itu. Namun saat Hanum akan membukakan pintu rumah, tiba-tiba saja Ratna keluar dan memarahi Hanum hingga menamparnya. Namun ketika Andi menanyakan keberadaan ibunya pada Ratna, tiba-tiba saja, Mana ibuku, Lela? ya, ternyata Hanum juga satu komplotan dengan ibunya untuk mencelakai keluarganya Andi. Lalu, Laila alias Ratna ini menyekap Andi dan Dina di ruang bawah tanah. Dan disinilah terungkap ternyata Laila, Sri, dan juga Herman terjerat cinta segitiga yang dimana ternyata Sri telah merebut Herman dari Laila yang sedang hamil dengan cara memelet lewat dukun Jarwo. Dan di sini pula lah terungkap fakta bahwa ternyata ulah mereka lah segala kejadian aneh di rumah Andi. Lalu tak lama kemudian Andi dan Dina dipertemukan dengan ibu mereka yang sepertinya telah dikendalikan oleh Laila dengan ilmu santetnya. Bu, Andi. Lalu Laila menggunakan ilmu santetnya itu untuk menyakiti Dina tepat di hadapan Andi dan ibunya. Bukan hanya itu saja, Laila pun mengendalikan Sri, ibunya Andi, untuk pergi ke hutan tempat makam Jarwo dan memasukkan dirinya sendiri ke makam tersebut. Melihat semua kejadian itu, tentu saja Andi tidak tinggal diam. Ia mencari kesempatan untuk kabur dan Andi pun berhasil menendang Hanum dan Andi segera melepaskan ikatannya dengan gunting yang terjatuh dari tangan Hanum. Dan tanpa basa-basi, Andi pun menendang Laila juga. Dan lalu, Andi mengambil sebuah botol serta melemparkannya ke dalam api yang menyebabkan Hanum dan Laila pun langsung terbakar. Andi dan Dina langsung menuju ke hutan tempat ibunya terkubur hidup-hidup dan untungnya sang ibu masih selamat dan gak pakai lama mereka pun langsung pergi dari sana. Ya, mereka bersyukur karena akhirnya bisa lolos dari teror santet yang cukup mengerikan. Sementara itu, tampak jasad Laila dan Hanum yang telah hangus terbakar dan saat jasad mereka berdua dibawa oleh ambulan yang tampaknya sih ini orang masih satu komplotan dengan mereka dan tiba-tiba saja bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah bersekutu dengan setan, karena itu adalah perbuatan dosa yang tak dapat diampuni. Dan juga, jangan jadi pelakor. Film kafir yang tayang tahun 2018 ini mendapatkan rating 6,5 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subrek dan like. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.